disuruh saya tunjukkan ya. Mari kita bongkar ya, kita bongkar-bongkaran ya. Apakah Kristen ini licik atau cerdik? Mari kita lihat. Ya, saya tunjukkan ya. Umat Islam bilang kalau Nabi Muhammad bisa membelah bulan katanya. Tapi nyatanya setelah dibuktikan oleh para astronot, bahkan dari Eropa, Amerika, bulan tuh nggak pernah terbelah. Bahwa kutipan ini dari karya yang berjudul Phenomenes, karangan Aratus. Apakah Tuhan Anda mengilhamkan Paulus untuk menyampaikan pendapat dari para penyembah pagan, Pak? Aratus atau pujaga penyair yang berasal dari Pulau Sisilia, Pak, seorang filsuf dari mazhab Stoa. Apollo, ya Apollo, ya Bang Chris udah kenal kita. Apollo, Kristen Islam. Apollo, ada mau dibantah Apollo? Kok nggak turun ya? Apollo, minta naik tapi kok nggak ngomong. Ya Bang Chris Luajan, ada mau dibantah, mau sampaikan silakan. Iya. Si Uni kok mengartikan Alkitab semau-maunya itu nggak begitu pahamnya Uni. Yang mana, Pak? Kalau mengatakan Ayat yang mana ya ampun? tadi Ayat yang mana tuh dulu? yang tulus Yang mana? cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, bukan itu maknanya. Yang saya tanya, ular itu cerdik, licik nggak? Ular sifatnya Ya, gimana? dia cerdik licik. Ya udah, kalau Artinya kalian harus bukan seperti ular, ya yang udah seperti ular kalian bukan disuruh. seperti Gimana yang kok Anda salah saya jelaskan. sih? Enggak, Iya, saya emang tidak Anda menjelaskan. salah. Saya Anda katakan menjelaskan kalian itu diperintahkan seperti cerdik apa? seperti ular. Ular itu sifatnya apa? Ular itu sifatnya licik dan cerdik, benar? Anda bilang iya. Berarti Anda disuruh seperti ular, ya sudah kok. Saya Ya, pula kalau yang cerdik disalahkan. kan bukan untuk kejahatan kan. Kalau kita cerdik untuk mengajak orang menjadi baik, nggak Anda tahu masalah. tidak kenapa saya Urusan membawa ayat itu, Pak Kris? Kalian ini kebiasaan ya. Ketika sudah ada akibat dari pertanyaan kalian, kalian hakimi akibat. Anda tahu tidak? Tadi saya diskusi dengan saudari Anda Kristen yang mengatakan bahwa kami boleh berbohong dalam 3 hal. Saya tidak membantah karena kami boleh berbohong untuk kemaslahatan umat. Nah, lalu saya komparasi, aneh kalian Kristen ini. Kalian saja disuruh supaya licik, cerdik seperti ular. Ular itu licik. Licik tau nggak? Licik itu nggak ada yang konotasinya positif. Licik itu negatif. Licik, licik loh, ya untuk kepentingannya sendiri. Nah, apakah cerdik ajaran Kristen bukan tidak seperti licik. Licik dengan kalian disuruh cerdik kan cerdik? beda arti. Bagaimana mungkin kitab kalian mengatakan kalian disuruh? Saya tunjukkan ya. Mari kita bongkar ya, kita bongkar-bongkaran ya. Apakah Kristen ini licik atau cerdik? Mari kita lihat. Ya, saya tunjukkan ya. Kalian itu suka merubah-rubah bahasa. Saya akan tunjukkan, saya bongkar. Hari ini saya dimanapun berada akan membongkar kalian semua ya. Nih, kalian nilai sendiri ya. Orang Kristen ini cerdik atau licik? Mari kita bahas. Saya suka nih kayak gini-gini nih. Silakan kalian buka ajarannya dalam 2 Korintus pasal 6 nomor 14. Mereka melarang supaya gelap dan terang bersatu. Tahu tidak mereka memahami seperti apa ya? Kalau kalian membawa pemahaman pribadi kalian itu urusan kalian. Saya membawa pemahaman kalian dari pengajaran kitab kalian ya, dari pemahaman para scholar kalian. Alkitab sabda ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Apa artinya menurut sabda.org ini? Baca catatan fullnya. Karena itu, orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang yang tidak percaya. Sebab hubungan semacam ini dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha. Golongan rahasia, kencan, nggak boleh bekerja sama tentang golongan rahasia dengan orang Islam. Ya, nggak bisa ini satu negara kita nggak bisa. Kalau kita pakai mata-mata, kalian nggak bisa jadi mata-mata. Apalagi mayoritasnya orang Islam. Kencan nggak boleh, pernikahan nggak boleh, persahabatan karib nggak boleh. Tapi boleh hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan, yang kalian butuhkan. Ini licik namanya ini. Berteman dengan kami kalau yang kalian butuhkan apa dalam kaitannya dengan keberadaan sosial. Kalau kami orang berada, boleh kalian berteman dengan kami. Kalau ekonomi, kalau kami punya uang, kalian boleh berteman dengan kami. Atau untuk menunjukkan jalan keselamatan. Atau untuk menginjili kami. Ini kalian ajarannya nggak boleh berteman dengan kami secara sukarela, kecuali ada kepentingan untuk agama kalian dan diri kalian. Itu namanya lecek. Lecek itu namanya itu, bukan cerdik itu. Bukan itu Lecek. maksudnya. Kalau kita kerjasama untuk hubungan bisnis, selagi kita punya bisnis halal ya, masih bisnis kita tidak ada bertentangan dengan ajaran agama, ya nggak masalah. Kalau kita jual beli juga, kalau saya promo produk-produknya unik juga nggak masalah kalau kita bisnis. Toh, Saya baca baca catatan fullnya, Pak. Di catatan full itu tidak boleh bermitra secara sukarela. Tidak boleh, kecuali asal ada keuntungan bagi kalian. Masalah sosial, masalah ekonomi, dan mengajarkan kami supaya jadi Kristen. Boleh dekat-dekat sama kami. Itu kenapa Martin Luther dulu membantu orang Yahudi di awal-awal. Tapi ketika orang Yahudi nggak mau jadi Kristen,
Dihajar sama Martin Luther, ditunjukkan kebenciannya. Begitu kalian. Kalau kami seolah-olah akan mau masuk agama kalian, kalian baik-baik sama kami. Baca catatan fullnya itu, tolong baca. Jangan saya suruh terjemahkan. Saya ini orang saya ini bahasa Indonesia saya 9 waktu saya dulu bahasa Indonesia saya tinggi banget loh, karena saya suka bahasa Indonesia. Jangan kalian ajari saya berbahasa Indonesia. Ulang baca dalam 2 Korintus. Ini netizen yang 2,4 nih, silakan bantu saya. Orang Kristen juga silakan kalian baca sendiri. Buka sabda.org 2 Korintus pasal 6 nomor 14. Buka. Baca catatan fullnya di bawah. Baca itu. Kalian tidak boleh berteman dengan kami. Tapi kalau ada keuntungan buat kalian, kalian boleh. Itu namanya bukan cerdik. Cadia buruk. Licik. Aduh. Baca, Ya, itu kan baca. si Baca, saya nggak Noah. usah banyak cerita sama saya. Baca aja. Jangan Tadi sudahlah kan Anda tafsiran, baca Anda ayat tafsir lagi. Alkitab. Anda ini tafsiran loh. Itu yang saya baca tafsiran loh. Lalu Anda tafsir lagi. Jadi yang mana yang betul nih orang Kristen nih? Kalau giliran sama Anda enggak gitu maknanya gini loh. Kalau gini Ya gitu. kan Anda tahu tidak? isi Alkitab kan di tafsirnya, siapa penulisnya itu. Tapi nggak semua kan sependapat dengan penafsir itu. Tapi yang paling banyak mana? Saya tunjukkan kepada Anda. Bukti ajaran gereja itu mengikuti nih ya. Banyak orang yang telah mengambil makna-makna dalam Bible yang menjadi asbab kerusakan dunia. Saya kasih data ya. Anda tahu tidak doktrin interkaitera? Jangan bilang nggak tahu. Tapi wajar kalian nggak tahu. Kalian nggak akan mungkin membaca sejarah kelamnya gereja kalian. Baca doktrin interkaitera teman-teman. Saya minta tolong sama netizen. Umat Islam. Ini bukti kalau mereka itu licik bukan cerdik ya. Buka doktrin interkaitera. Ini saya buka data sekarang ya. Nih, saya bicara pakai data ya. Teman-teman ini sejarah loh. Ini bukan main-main loh. Dan history repeat itself. Sejarah itu bisa berulang. Ya, kalau mereka banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baca ini ya. Historic Resources dari The Gilder Lehrman Institute of American History. Ya, The Doctrine of Discovery. Look at this, doktrin. Ya, lihat ya. Saya ini adalah orang yang paling tidak akan membiarkan ular beludak hidup di depan saya. Saya beranguskan ular beludak. Baca ini ya. Anda tahu doktrin ini apa? Doktrin ini pengajaran manusia mengatasnamakan agama loh. Dan tahu ini apa? Bula kepausan. Anda tahu? Doktrin infalibilitas. Doktrin infalibilitas adalah doktrin yang mengatakan paus kalau mengajar nggak pernah salah. Itu doktrin bre. Dan itu diyakini oleh seluruh umat Katolik. Dalam bula kepausan ada doktrin interkaitera yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6 apa ke-8 ya 6 ya pada tanggal 4 Mei 1493. Apa? Memainkan peran utama dalam penaklukan Spanyol atas dunia baru. Dokumen tersebut mendukung strategi Spanyol untuk memastikan hak eksklusifnya atas tanah yang ditemukan oleh Columbus tahun sebelumnya. Bula tersebut menetapkan garis demarkasi 100 liga di sebelah barat Kepulauan Azores. Tahu isinya apa bula tersebut? Nih, ini isinya doktrin itu. Bula tersebut menyatakan bahwa setiap tanah yang tidak dihuni oleh Kristen dapat ditemukan, diklaim, dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen. Dan menyatakan iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan dan disebarkan kemana-mana. Bahwa kesehatan jiwa harus diperhatikan, bangsa-bangsa barbar harus digulingkan. Barbar ini menurut pendapat kalian. Yang nggak seagama dengan kalian, barbar menurut kalian. Contoh siapa? Salah satu suku yang dihabisi, dipunahkan oleh Kristen adalah suku Indian. Ya, harus digulingkan dan dibawa ke iman itu sendiri. Doktrin penemuan ini menjadi dasar dari semua klaim Eropa di Amerika serta fondasi bagi ekspansi Barat Amerika Serikat. Ini adalah ajaran yang bersandarkan kepada kitab suci. Nggak usah kami diajarkan sejarah lagi. Udah muak melihat Ya, orang-orang. ini ya. Jadi kalau dengar dulu, Perhatikan. kalau Anda katakan, menurut saya cerdiklah seperti ular itu nggak kayak gitu. Enggak, Tapi coba enggak, lihat enggak. kelicikan Enggak. kalian. Ratusan Ini tahun gini, lamanya. Kalimat Ingat saja. ya, bentar dulu Pak. Anda satu orang di sini belum tentu mewakili Kristen. Sementara saya bicara tentang sejarah komunal Kristen, Pak. Saya bicara Enggak lah. sejarah kolonial. Yang Oh, Anda enggak lah. baca itu Ini kan sejarah doktrin kok. salah satu ya. Ini doktrin. Enggak. Jadi Ini Anda doktrin. bicara Jadi gini loh, Nah, dulu, saya bawa Anda doktrin ini. bicara Anda bukan lebih hebat mana daripada Paus? bukan Saya tanya. semua orang Anda lebih hebat mana Katolik. daripada Paus? Wait, Anda Paus nggak? Lebih hebat mana ilmu Anda daripada kan- Paus? Ini nasional ini. Kan? Anda ditonton Perhatikan ya. oleh banyak orang, Oh, iya. banyak denom. Jadi, Justru karena saya kalau ditonton Anda ini. pakai satu doktrin gereja, ya, kita ditonton orang banyak. Jadi kalau Anda pakai satu doktrin gereja, ya, kalaupun penafsiran mereka demikian, ya mungkin berbeda dengan denom-denom lain. Makanya jangan disimpulkan bahwa itu doktrin gereja. Janganlah, itu kan punya Katolik. Ini Kalau ada doktrin gereja karismatik loh. dan lain-lain yang lagi Ini nonton, gereja gimana? Katolik.
Kok Anda nggak terima? Anda mengatakan gereja Katolik bukan gereja. makanya. Lucu ini Bapak ini. Ini Iya, doktrin tapi gereja Anda kan yang bicara dengan banyak denom. Ya sudah, saya bicara tentang doktrin gereja Katolik. Anda kan bukan Katolik. Ya udah. Makanya Anda lebih kredibel mana daripada Paus? Daripada Paus Alexander ke-8 atau ke-6, Anda lebih kredibel siapa tentang kitab suci? Siapa yang lebih paham? Yang Anda baca itu bukan dasar iman semua orang Kristen, itu ya bagian mereka Saya yang membuat bertanya, doktrin itu. siapa yang lebih hebat pemahamannya tentang kitab suci, Anda atau Paus? Jawab aja. Ya, saya lah daripada mereka itu. Dengar ya, Pak Kris ini yang lebih jago memahami kitab suci daripada Paus, teman-teman. Jadi Paus-Paus geblek dulu yang menjadi asbab kepunahan dunia-dunia itu ya salah. Gitu teman-teman. Masalahnya adalah lebih banyak yang salah daripada yang benar ya kawan-kawan. Nah, kami tidak berbicara tentang klaim Anda sendiri, Anda benar ya. Tapi kami bicara bahwa interpretasi dalam Bible itu justru digunakan oleh orang-orang zaman dahulu secara komunal melakukan kejahatan dengan menginvasi negara lain. Itu namanya bukan cerdik tapi licik. Betul-betul full seperti ular Ya bedak. udah, itu zaman dulu, ya itu lalu. Tapi itu mereka, bukan semua Kristen seperti itu. Saya nggak bilang Anda. Ini kenapa ini? Saya kan nggak nuduh Anda di sini. Ya, Saya makanya. menunjukkan setiap umat Kristen itu bisa menginterpretasikan kitab sucinya masing-masing. Tapi yang lebih banyak menginterpretasikannya zaman dulu. Bahkan dikatakan mereka boleh menguasai negara lain yang tidak dihuni Kristen. Bahkan Anda kalau lihat mayoritas umat Kristen ketika ada perang antara Zionis dengan Israel dengan PLL, mereka mengatakan Israel anak Tuhan, Israel anak Tuhan. Doktrin yang mengiyakan menghabisi nyawa anak kecil itu datanya ada dalam perjanjian lama, dan saya tunjukkan efek samping dari membaca Bible secara berjamaah ya. Ini ya, kalau kalian bilang kalian lebih paham tentang kitab suci daripada Paus, hebat kali kalian dapat kitab suci dari mereka. Ini saya tunjukkan ya, bukti kalau kitab suci menjadi asbab kejahatan di dunia. Ini ya, nih saya kasih data lagi. Ntar ayat kitab suci kalian dijadikan sandaran kejahatan berabad-abad, bertahun-tahun dan secara berjamaah loh. Bilang pula ini personal. Yang baiknya sedikit, yang jahatnya banyak, terus dibilang agama ini agama baik dan benar. Lucu kan? Iya, karena Anda tinggal di Indonesia, nggak mungkin Anda menggunakan doktrin ini. Lucu, Anda tinggal di Indonesia, mayoritasnya orang Indonesia. Coba kalau Anda berjamaah rame sekarang, belum tentu Anda memperlakukan kami seperti ini. Belum tentu ya. Nih buktinya ini. Coba Anda lihat nih. Anda baca ini ya, ini kejahatan berjamaah dan kejahatan penganiayaan oleh Paus dan Inkuisisi ini terjadi dari 12 sampai 18. Berapa ratus tahun ini? 600 tahun ini dibenarkan loh. Tahu nggak Anda apa asbab mereka jahat? Ayat apa yang mereka bawa? Nih. Orang yang tidak setuju dengan mereka atau doktrin mereka dicap bidat, dibawa kepada kesepakatan gereja, kemudian dihukum dengan hukuman mati. Mereka membenarkan tindakan horor ini karena mereka mengutip secara paksa ayat-ayat PL. Dan kemudian Santo Agustinus, lebih hebat mana? Anda atau Agustinus? Si Agustinus mentafsirkan kitab Lukas 14:23. Ayat inilah yang menjadi asbab terjadinya inkuisisi. Apa isinya? Nih. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini ayat Lukas ini dijadikan sandaran untuk membasmi manusia yang dianggap bidat loh. Dan itu terjadi 600 tahun dan itu dilakukan oleh gereja, dan Anda bilang, "Oh, tidak, mereka semua salah, saya yang benar," gitu. Ya enggak, masalahnya kan yang Anda bahas itu doktrin satu gereja, Aduh. satu genom. Kan lebih ini nih. Itu kan saya juga nggak sepaham dengan doktrin itu. Saya punya kitab lain yang menjelaskan isi Alkitab. Tapi kalau Anda hubungkan isi Alkitab dengan penafsiran mereka, ya itu urusan mereka. Menafsirkan salah itu urusan mereka. Beliau hari Sabat Yang ini kita bikin itu tidak percaya Natal, tidak makan Saya di tahu luar. Pak Kris ini. Pak Kris ini di Kristennya dikatakan bidat. Jadi dia tidak mewakili semua Kristen. Jadi gini, orang Kristen itu suka-suka nenek moyangnya aja mentafsirkan kitab mereka, Ustadz Arif. Luga Tambunan dengan tafsirnya sendiri, si Rasmi Sihaloho, seorang pesundal, mengatakan dalam kitabnya malaikat meniduri Hagar sampai keluar Ismail. Bayangkan loh, kejinya umat Kristen ini terhadap kitabnya masing-masing loh. Suka-suka bapak moyangnya mentafsir kitabnya. Si Rasmi ya dengan tegas mengatakan Hagar itu ditusuk sama malaikat yang dibuang, maka keluarlah Ismail. Nabi Ismail dikatakan anak malaikat, bukan anak Ibrahim. Itu si Rasmi. Giliran si apa namanya tuh yang kemarin lagi bilang, itu ayat tampar pipi kiri kasih kanan artinya apa? Ya iya, kalau seandainya biniku ditampar aku nggak boleh lawan. Itu mereka. Jadi mereka itu mentafsir suka-suka bapak moyangnya sendiri, tidak ada kaidah. Makanya kalau umat Islam lebih paham tentang Bible itu benar, karena kita menggunakan metode yang ada, bahasa yang baik dan benar sesuai linguistik. Bahkan kita lari ke teks aslinya. Bahkan kita gunakan para pandangan sekolah-sekolah mereka. Tapi kalau giliran mereka, coba tengok, ada Marsionisme, ada yang kemarin Ibu Koni itu Unitarian tuh, beda lagi penafsirannya. Jadi mereka ini sesuai mereka sendiri, suka-sukanya aja. Nah, mana patokan yang benarnya Ustadz Arif? Ini yang kita coba adu, ya. Yang benar itu yang mana? Gak ada yang benar, karena kitabnya juga gak benar. Gimana mau dikatakan benar? Kitabnya juga
dalam sisi peristiwa itu ilmiah, Pak. pelajaran. Ya udah kalau gitu kita buktikan kebenaran kitab Anda. Coba Ya terserah apa definisi kalau- benar? Coba. Ayo kita. Ya, Anda Pak, baca kalau Alkitab. kita berani berbicara, kita berani bertanggung Anda kan- jawab. Anda Saya kan berani suka- berstatement, saya berani buktikan loh, Pak. Anda berani nggak membuktikan kebenaran kitab Anda di hadapan saya sekarang? Coba kalau memang iya, coba alasan. Satu alasan kenapa Bible dikatakan suci. Kalau tidak ada alasan, maka apa bedanya dengan bungkus gorengan, dengan buku TTS, apa dengan buku-buku porno, apa bedanya? Coba alasan satu, alasan kenapa kitab Anda dikatakan suci. Kita tunjukkan kebenaran kitab Anda di sini. Silakan. Ya, Alasannya? di Alkitab itu kan kita jumpai benar salah, baik dan jahat. Jadi kalau Pak, saya suatu tanya, kisah apa mengisahkan alasan Anda tentang- mengatakan Bible kitab suci? Kalau tidak ada alasan mengatakan Bible ini kitab suci, maka tidak ada bedanya dengan buku-buku karangan manusia yang seperti ini, Pak. Jangan katakan suci kalau gitu. Itu Pak, kita nih lagi diskusi loh, Ya, saya bukan tanya tempat Uni. curhat Ya, loh. saya tanya Uni. Ini kok kayak curhat ini? Saya sedang membuktikan Iya, saya mau tanya bahwa Uni. Bible itu benar atau tidak. Boleh Nah, nggak? apa alasan Bible dikatakan suci? Jawab. Saya hanya tanya, apakah di Bible yang Anda baca itu dari Kejadian sampai Wahyu itu jahat dan tidak benar semuanya? Kan ada yang baik juga diajarkan. Kita ambil dia hikmahnya, baik yang diambil. Jangan kita bahas Pak, yang kalau mau jahat-jahat, mengambil yang kebaikan, tidak- Pak, yang tidak buku baik. yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki itu banyak kebaikan, Pak. Mending saya berpanduan kepada Robert T. Kiyosaki daripada ke buku yang Anda buat, yang dibuat oleh orang nggak jelas itu. Buku yang Ya, ditulis oleh makanya, Robert T. Kiyosaki kalau itu baca Alkitab- mempengaruhi banyak investor kelas kakap di dunia loh, Pak. Kalau Anda bicara kalau kita ambil kebaikan di buku itu, bahkan dalam buku porno mungkin ada tutorial kebaikan di situ bagaimana cara membuat suami bergairah, ya. Kalau kita bicara baik dan buruk Ya, menurut kalaupun di perspektif Alkitab masing-masing. ada pornonya, ada apanya, kita kan ambil baiknya, apa yang tidak Di dikehendaki dalam Tuhan Quran itu juga kita bisa, Pak, perhatikan, apa yang kebaikan-kebaikan. dimurkai Kalau itu Tuhan, standar jangan kitab kita suci berarti lakukan. dengan istrinya lagi, menurut dia baik itu. Apakah itu namanya kitab suci? Kalau seandainya kitab suci definisinya adalah mengambil kebaikan dalam buku itu ada kebaikannya. Bahkan dalam buku horor juga ada kebaikan loh, tutorial untuk Ya, menghindari gini hantu kan. dengan baik dan benar. Aneh ini. Nah, kan di Perjanjian Lama ada suatu peristiwa, ini satu contoh aja, kan di zamannya Lot ya. Pada zaman itu orang melakukan hubungan seks yang tidak wajar. Kalau mereka dihukum Tuhan, itu yang kita harus perhatikan, itu dimurkai Tuhan, bukan Itu Bapak ngajarin bahas-bahas kami cara pornonya menerima atau kitab tidak suci baiknya. Anda sebagai kitab suci, Pak. Itu cara Anda. Ini bukan Anda sedang membawa ide dan gagasan menjawab pertanyaan saya apa alasan kitab Anda dikatakan suci. Anda sedang mengajari saya supaya menerima kitab itu suci. Ini loh Rifa, udahlah terima aja kitab itu. Yang baik ya ambil, yang enggak yang buang. Pak, nggak usah, Pak. Saya lebih baik baca buku Harry Potter. Serius. Lebih pintar saya kalau baca buku Harry Potter. Ya, minimal saya bisa Di Alkitab berimajinasi kan banyak terbang pakai ajaran sapu, baik Pak. dan benar ya. Nah, apalagi Yesus ya. Yang Yesus saya dan tanya ajarannya ini kan banyak alasan, kebaikan Pak, diajarkan. yang saya tanya ini alasan kenapa kitab Anda dikatakan suci. Itu loh Pak ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Ya Allah, ya Robbi, kok begini banget sih Pak? Ya karena di dalamnya di dalamnya ada firman Tuhan. Makanya ada kesuciannya, tapi jangan kita ambil jeleknya. Kalau manusia-manusia yang melanggar itu kelakuan mereka yang salah, yang jahat. Kita Berarti ambil kalau ada firman yang Tuhan di mengajak dalamnya, manusia itu jadi baik. ya udah. Dan Berarti gini saya simpulkan deh, nggak usah panjang kali lebar Pak. Kita lagi nggak curhat-curhatan. Berarti menurut Bapak, kalau ada firman suci, firman Tuhan di dalamnya, maka itu kitab suci, betul? Ya, kalau kalau ada firman kan Tuhan. ada firman, kan kita Iya kalau ada pelajari ya. enggak Bapak ini hal-hal konsisten yang lah. tidak Saya baik bingung ini. nih kok lambat banget. Menurut Bapak Kris, kenapa Bible dikatakan suci? Karena di dalamnya ada firman Tuhan. Betul nggak? Nah, iya. Oke, kalau seandainya Iya. ada kitab Amsal pasal 7:18 dikutip dalam majalah Bobo, bisa nggak dalam majalah Bobo itu dikatakan kitab suci? Ya tidak bisa lah. Kenapa? Kan di Kalau kitab Amsal Anda juga ada firman ada Tuhan di wejana. dalamnya bercampur dengan Di perkataan Amsal manusia kan bisa banyak dikatakan suci? Ini nasihat. lucu. Enggak, Bapak ini lucu ya, nggak konsisten ya. Pak, Kan ini di kitab Amsal suci. kalau Iya. diperhatikan, Bapak coba belajar bahasa hal-hal Indonesia yang beda tidak benar. baik Bapak dan nggak baik. paham maksud saya nih. Pak, Bapak bilang, kenapa ini dikatakan suci? Karena di dalamnya memuat firman Tuhan. Ya, di dalamnya termuat firman Tuhan. Ya, alasannya kan itu. Oke. Kalau begitu, kita tuliskan Amsal pasal 7:18 di dalam buku majalah Bobo. Bisakah majalah Bobo dikatakan suci? Tidak bisa kata Anda. Maka definisi yang Anda bawa itu blunder, hancur sendiri.
Enggak. Ya udah, kalau saya kan kalau baca hadis-hadis itu ataupun tulisan-tulisan Muslim itu kan banyak hal juga membahas tentang jeleknya yang dilakukan manusia apa, terus yang dikehendaki Hadis Allah bukan itu kitab suci, apa. Pak. Itu kan di Al-Quran juga ada dan di Hadis hadis-hadis. bukan kitab suci. Kitab suci itu Al-Quran. Iya kan, Dan kalau saya, penafsir nih saya juga. kasih contoh cara Ya menjawab terus nih. Minimal penafsir Bapak nggak Al-Quran pakai saya lah. gimana? Saya nggak mengatakan Al-Quran itu bukan suci menurut saya ya. Ingat ya, saya tekankan nih. Ini amazingnya Al-Quran nih. Nah, Al-Quran itu yang mengatakan dia suci bukan ulama, bukan saya, bukan manusia. Karena kalau manusia yang memberi standar kitab itu suci, maka suci menurut mereka. Paham nggak? Kalau saya bilang, oh menurut saya kitab suci itu ya begini. Artinya itu suci menurut saya. Belum tentu universal. Al-Quran itu suci menurut Al-Quran sendiri. Al-Quran itu punya standarisasi buat dirinya. High class, Pak. High class Al-Quran saya itu. Dia punya parameter dari dirinya sendiri. Dia bukan dari konsepsi manusia. Nih, saya tunjukkan. Ya, kenapa Al-Quran saya dikatakan suci? Al-Quran saya yang menjawab sendiri ya, bukan saya. Saya nggak mau sotoy dan songong. Nih. Pertama, Unirifa. Kalau ditanya kepada Unirifa, kenapa Unirifa berani-beraninya mengatakan bahwa kitab Unirifa itu suci? Pertama, karena dia adalah kalam Allah. Apa arti kalam Allah? Semuanya memuat perkataan Allah, tidak ada bercampur dengan perkataan manusia. Oh, kan ada di situ perkataan semut dan juga ada perkataan Nabi ini dan Nabi itu. Oh iya, Allah yang mengutip perkataan itu, memberitahukannya kepada kami. Artinya semuanya perkataan Allah. Tuh. Betulkah itu? Untuk membantahnya, kalian buktikan bahwa ada satu surah yang bukan perkataan Allah. Sudah adakah para scholar dari Kristen yang membuktikan bahwa Al-Quran terindikasi ada perkataan manusia di dalamnya seperti Bible? Menurut pendapatku, adakah di dalam Al-Quran terindikasi seperti setelah aku upayakan, aku menyelidikinya, menurut pendapat orang dia adalah, ada tidak perkataan seperti Lukas berkata, ada tidak di Al-Quran? Kalau tidak ada, jangan katakan Al-Quran saya perkataan manusia. Melainkan kalian tak bisa menolak bahwa ini perkataan Allah. Kecuali kalian mampu buktikan. Naik ke atas, di sini kita diskusi, jangan cuma ketawa di bawah. Ketawa di bawah, hati menangis, tidak bisa buktikan apa gunanya, kawan. Lanjut. Yang kedua, kenapa Al-Quran dikatakan suci? Suci itu bukan berarti bersih. Tidak semua yang bersih suci, tidak semua yang suci itu bersih. Ya, tapi Al-Quran ini suci secara esensi karena dia terpelihara dari distorsi. Dia yang katakan, bukan saya. Al-Hijr ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ada dua hal yang bisa kita tangkap. Pertama, Al-Quran datang dari Allah, bukan dari konsepsi manusia. Itu kesuciannya. Yang kedua, Al-Quran terpelihara. Untuk membantah kedua argumen ini, buktikan bahwa ada scholar dari Kristen dan Islam, termasuk Munim Syiri sekalipun, yang telah dibantah kebohongannya di dalam buku ini. Terima kasih kepada Bunda yang telah membelikan buku ini ya. Bunda Suryani, terima kasih banyak, buku ini telah luar biasa bermanfaat. Dan juga Bang Alexander ya yang memberikan buku ini kepada saya. Ini tentang Al-Quran ya. Dan tunjukkan kepada saya bahwa ada satu scholar ilmiah mampu bahasa Arab, linguistik bahasa Arab, dan betul-betul terpelajar mengatakan ada telah ditemukan distorsi dalam Al-Quran. Tunjukkan. Sudah 1400 tahun ya. Sudah banyak diskusi lintas agama tentang Islam dan banyak yang mengkaji tentang Islam. Bahkan orang Kristen sendiri itu bahkan berlomba-lomba mengkaji Al-Quran. Ada yang namanya Izutsu Toshihiko. Orang Jepang beragama Buddha kalau tidak salah itu. Dia mempelajari bahasa Arab bahkan menjadi penterjemah bahasa Al-Quran dan bahasa Arab. Ada namanya Louis Ma'aluf, orang Katolik, bahkan menjadi penterjemah bahasa Arab. Snok Horgoje. Apakah kalian pikir mereka tidak akan membela agama mereka dengan mencari kekurangan Al-Quran? Mustahil. Ada tidak mereka menunjukkan karya ilmiah yang menunjukkan Al-Quran terdistorsi? Tunjuk datanya ke saya. Ilmiah. Yang ketiga, bukti bahwa Al-Quran suci. Dia mengatakan bahwa dia dari Allah. Ciptaan Allah tidak ada yang mampu meniru, kawan. Tapi buatan manusia bisa ditiru. Kalau Al-Quran datang dari Nabi Muhammad, kenapa tidak ada yang meniru seperti apokrifa yang banyak beredar tentang Bible? Ini pun Al-Quran yang beri standarnya. Dalam surah Al-Isra, dalam surah Yunus ayat ke-38 ya, dalam surah Al-Isra ayat ke-34, dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Seandainya kalian ragu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi ini, buat semisal satu surah. Pertama satu surah. Pertama Allah minta orang yang meragukan, Pak Kris saya belum selesai, Pak Kris saya belum selesai ya. Ini standing point saya nih. Kalau seandainya Al-Quran itu kata Allah, waktu Nabi Muhammad mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran, kata Allah, Nabi Muhammad disuruh bilang, buat satu kitab semisal. Tidak ada yang mampu. Diturunkan lagi. Buat 10 surah semisal. Nggak ada yang mampu. Lalu Allah challenge. Buat satu surah saja. 1400 tahun. Ada tidak yang mampu menandingi secara sastra linguistik seperti Al-Quran? Kata Edis, iyalah kan jurinya kalian sendiri, siapa bilang? Silakan kalian buat semisal Al-Quran, kalian bawa ke seluruh alam, katakan bahwa lebih hebat sastranya daripada Al-Quran.
Tunjukkan ke seluruh dunia kalau kalian mampu. Kalian bakalan dibiayai sama Vladimir Putin sama Donald Trump yang sangat Christianable itu ya. Karena kalian mampu menggugurkan kebenaran Al-Quran. Tapi mampu tidak kalian 1400 tahun? Bahkan kata Allah, panggil semua punggawa-punggawa kalian, bahkan dari jin-jin roh kudus kalian itu. Roh yang kalian katakan kudus itu. Minta bantu sama roh kudus kalian. Hancurkan kebenaran Al-Quran dengan mari kita tiru seperti ini. Turunkan Tuhan perkataan yang sama seperti ini. Minta tiap malam supaya murtad berjamaah kami. Saya dulu yang akan pindah dari Islam kalau kalian mampu meniru Al-Quran. Minta kepada Tuhan kalian yang pernah lahir ke dunia itu. Bilang sama dia minimal turun kayak Tuhan. Buat semisal Al-Quran kayak. Masa kalah sama Nabi Muhammad? Hebat ini karyanya Muhammad. Kalau kalian tuduh itu karyanya Muhammad SAW. Makanya karena tidak ada yang meniru Al-Quran, maka facts ini bukan buatan manusia, tapi ini dari Allah Azza wa Jal. Ya, ini dia kesucian Al-Quran. Saya bisa tunjukkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nggak perlu 2 hari 2 malam. Ya, lanjut. Umat Kristen, kalau daripada kalian blunder, ingat saya peringatkan sekali lagi ya. Di hadapan saya menerima typo, kehilafan, lupa, saya terima karena itu human nature. Saya juga begitu. Kita manusia. Yang saya tidak bisa terima penipuan. Jangan coba-coba tipui kami ya. Bicara ada data. Kalau nggak ada data diam. Shh, ya. Kalau nggak bertanya saja. Silakan. Pak Alexander, jiwa baru. Mr. Silius, legit. Silakan bertanya saja. Kalau nggak menjelaskan pasti saya tanggapi. Jiwa baru. Silakan. Silakan ya. Oke. Sama Alexander ya. Kristen ya. Oke. Umat Islam bilang kalau Nabi Muhammad punya wahyu. Umat Islam bilang kalau Nabi Muhammad bisa membelah bulan katanya. Tapi nyatanya setelah dibuktikan oleh para astronot bahkan dari Eropa, Amerika, bulan tuh nggak pernah terbelah. Astronot yang ke Eropa yang membuktikan bahwa bulan nggak pernah terbelah namanya siapa? Kak Rifa pernah lihat beritanya kan yang katanya? Saya nggak pernah lihat, makanya saya tanya. Nama astronot yang pernah membuktikan ke bulan bahwa bulan tak terbelah itu siapa nama astronotnya? Penelitiannya dibiayai siapa? Organisasi apa yang membawa mereka ke sana? Dan artikelnya ada di mana secara ilmiah? Ayo. Dan saya juga bisa membuktikan kalau laut tidak pernah terbelah kok. Apakah itu laut tidak Anda yakini? Musa tidak pernah membelah lautan. Bukti laut pernah terbelah bisa nggak dibuktikan di sini? Ada nggak satu scholar yang membuktikan bahwa laut pernah terbelah? Buktikan kalau Lazarus itu pernah hidup. Saya mau data secara otentik Lazarus pernah hidup. Ilmuwan NASA Lunar Science Institute NSLI menurut Brand Bailey. Iya, coba bacakan artikelnya bahwa dia membuktikan bulan tidak pernah terbelah dengan metode apa? Apakah dia mengelilingi semua bulan lalu melihat tidak ada celah sama sekali atau apa? Coba metode ilmiahnya apa? Ya, dia pergi ke bulan itu tahun kapan? Ya, bersama siapa? Dia pergi ke bulan sama siapa? Atau dia sendirian ke bulan atau gimana? Sampai di bulan dia ngapain? Metode ilmiah apa yang dilakukan untuk membuktikan bulan tidak pernah terbelah? Dan jurnal ilmiahnya siapa yang tulis? Tolong ya. Nah, sama ya. Nanti saya minta kepada Anda. Kalau seandainya tidak ada secara jurnal ilmiah yang mampu membuktikan bahwa laut mati pernah terbelah, apakah Anda akui kalau Musa tidak pernah membelah lautan? Saya minta tolong tunjukkan di mana data-data Lazarus yang pernah dihidupkan oleh Tuhan Anda. Kapan matinya lagi atau masih hidupkah sampai sekarang? Tolong secara ilmiah ya. Kalau mau membawa ilmiah tentang mujizat ke saya minta data-data kalau pernah Yesus itu berjalan di atas danau secara ilmiah. Saya minta kepada Anda, roti dari langit turun tuh pakai apa? Saya Muslim, Kak. Lah kamu Muslim ngapain? Kalau kamu tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kamu bukan Muslim. Kalau kamu Muslim, kamu tidak percaya sama Nabi Muhammad, kamu itu munafik. Muslim itu artinya aslam, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, percaya kepada para ulama. Kalau kau tidak percaya kepada Nabimu, kau bukan Muslim, kau munafik. Karena saya baru masuk, jadi saya banyak pertanyaan, Kak. Dari tadi kau Bentar dulu, saya mau tanya dulu. Ya, Anda kalau mau bertanya, belajar kepada ulama. Saya ini tidak butuh murid, saya lagi butuh teman diskusi, ilmu yang saya butuh. Kalau kamu tidak bisa memberikan ilmu dan wawasan kepada saya, bertanya kepada ulama adekku. Pulang, cari guru, cari ulama, beli buku seperti saya, ya. Belajar. Apakah nama bukunya, Kak? Nama bukunya apa? Anda mau belajar apa dulu? Kalau Anda ingin tahu bahwa Nabi Muhammad itu orang yang tidak pernah berdusta, Anda buktikan bahwa dia itu pernah berbohong atau tidak. Cari buku dimanapun buku itu berada yang bisa membuktikan Nabi Muhammad berbohong. Kalau orang itu tidak pernah berbohong lalu mengatakan dia pernah membelah bulan, saya andaikan dikatakan kamu laki-laki atau perempuan, misalnya nih kamu dikatakan, kata Nabi Muhammad nih, si Alexander ini adalah seorang kucing, seekor kucing, saya percaya. Karena saya tahu dia tidak pernah berbohong. Itu cara secara akademik menerima pemberitaan dari orang benar. Ini yang bilang nyamar. Kita hafalan juga saya. Ya udah turun aja, enggak. Kami lagi butuh diskusi dengan non muslim, bukan dengan muslim belajar sana, belajar sama ulama sana, jangan sama saya. Saya bukan ustazah, saya bukan ulama, saya ulala baby. Albert Stephen, ngaku Muslim ya? Nickname-nya Biar aja banyak serigala berbulu domba, ngaku-ngaku muslim ya. Saya bukan ulama, jadi jangan belajar ke saya. Kalau mau belajar sama Ustadz Wafi,
Ustadz Alif, Ustadz Alwan. Saya ini adalah orang yang sedang bertempur melawan kebotolan yang hakiki. Gak percaya kepada Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Sok-sokan membawa jurnal yang gak ada. Saya tanya siapa nama astronot yang telah membuktikan bulan tidak pernah terbelah. Nama astronotnya yang saya minta. Jangan tanya ke saya kalau kalian muslim. Neil Armstrong, coba buktikan. Itu menurut pelajaran fisika dulu itu. Ada Neil Armstrong. Iya, Neil Armstrong. Udah banyak yang bongkar-bongkar kepalsuan dari NASA. Udah banyak yang membongkar kepalsuan dan kebohongan dari NASA. Neil Armstrong aja disuruh bersumpah dengan Bible-nya nggak berani dia. Berani nggak Anda bersumpah pakai Bible? Kalau Anda pernah ke bulan, nggak lari dia. Nggak fokus ke Bible dia, fokusnya ke ilmu antariksa dia. Ya dia nggak percaya. Dia aja yang Neil Armstrong aja nggak percaya sama Bible-nya. Udahlah, kalau di sini kita diskusi lintas agama. Kalau kalian membawa jurnal ilmiah, kalian pelajari dulu ya. Kalau kalian memiliki kebuntuan dalam hal itu, nggak apa-apa, ajak saya diskusi dengan catatan. Kalian oten. Kalau kalian Islam jangan diskusi sama saya. Kenapa? Karena kalian jauh lebih berilmu dari saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya dibandingkan umat Islam, saya ini 0,00000 sekian ilmunya. Kalian itu guru-guru saya lah. Tapi kalau dibandingkan oten, aduh, baina sama wasumur saya sama mereka. Bukan saya merendahkan mereka ya, bukan. Karena memang mereka memilih untuk botol. Buktinya mereka tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Makanya saya minta yang non-muslim aja yang bertanya, biar saya temenin untuk belajar gitu loh. Kalau orang Islam ngapain bertanya ke saya? Tanya sama ulama lah. Saya ulala baby, bukan ulama. Ya, silakan non-muslim bertanya aja. Lucu-lucuannya orang Islam. Ya, halo, selamat sore. Sore. Nah, izin, boleh mau bertanya? Bapak Islam atau Kristen, Pak? Kristen, Protestan, Katolik, Pak? Kristen Protestan saya. Oke, silakan Pak. Satu pertanyaan dulu, silakan. Ya, jadi begini, kita diskusi ini bukan sedang memaksa orang lain percaya apa yang saya sampaikan. Bertanya aja Pak. Kami tahu Pak, diskusi itu nggak ada pemaksaan Ya. Pak. Bertanya aja. Saya Silakan. melanjutkan tadi yang Mbak mengatakan bahwa Alkitab itu bukan kitab suci, begitu ya? Bukan, saya bertanya, bukan menyatakan. Saya bertanya apa alasan Bible dikatakan suci. Nah, karena tidak ada yang menjawab, nanti bisa konklusinya saya nyatakan Bible bukan kitab suci karena tidak ada yang bisa menjawab. Kalau ada yang bisa Ya, menjawab oke. dan relate dengan jawabannya, maka bisa dikatakan Bible suci. Maka tolong dijawab Ya. Bapakku, apa alasan Bible dikatakan suci? Silakan. Boleh, oke, saya jawab ya. Jadi Ya. dalam iman Kristen ya, kita tidak berbicara iman yang lain di dalam keimanan Kristen. Jadi yang kami percaya bahwa Alkitab suci, Alkitab ya adalah tulisan atau pengilhaman Allah kepada manusia, lalu ditulislah oleh manusia. Itu yang kami pahami ya. Diilhamkan kepada manusia. Jadi Dan Allah ditulis ya? mengilhamkan, tahu mengilhamkan, memberi kepintaran, Tahu. memberi pemahaman kepada manusia untuk menulis. Ya, oke. Saya kasih dalil satu di dalam Bible ya, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 Ayat 2 16. Timotius 3 ayat 16. Oke, bacakan Pak. Ini yang maaf ya Pak, ini yang kami yakini. Iya. Ya, Iya, saya nggak apa-apa. memastikan, Pak. Ya, segala Nggak apa-apa tulisan. Pak, saya tanggapi nanti. Saya baca ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ini dalil kami bahwa kami sebagai orang Kristen percaya bahwa ini tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah itu benar-benar bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, lalu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, inilah yang layak disebut sebagai kitab suci. Nah, kalau mau berbicara tentang moral, ya, memuat tentang ajaran-ajaran moral dan rohani, itu ada di dalam Alkitab. Ya, saya tidak sedang membicara kitab lain. Jadi saya artinya hanya mau sedikit menjelaskan bahwa kalau mau tanya ke saya juga tidak terima kalau dikatakan Alkitab itu bukan kitab suci. Nah, ini imanlah kami, begitu. Oke, udah, saya tanggapi. Ya, silakan. Ya. Jadi menurut Bapak, keyakinan Bapak yang Bapak pahami, yang Bapak pelajari selama ini, semua isi kitab suci itu diilhamkan oleh Tuhan. Benar? Benar. Oke. Saya mau menunjukkan konsistensi Anda sebagai pengikut Kristus dengan tegas mengatakan, betul itu ilham dari Tuhan, tapi saya tunjukkan 3 contoh ayat
yang ingin saya tanya, apakah ini ilham Tuhan atau tidak? Boleh ya? Ya, silakan. Mantap. Saya kasih 4 aja deh, 4 aja ya. Saya hanya, ini bukan saya meminta penjelasannya ya Pak. Saya nggak minta penjelasan tentang ayat. Saya minta ini firman Tuhan atau tidak, ilham Tuhan atau tidak ya. Saya hanya ingin tahu ini apakah ilham Tuhan atau tidak. Oke? Anda hanya menjawab oh iya, oh bukan, oh iya. Karena Anda tadi kalau Anda ada yang bilang bukan firman Tuhan itu tidak konsisten. Karena Anda bilang semua isi kitab suci itu diilhamkan Tuhan, betul? Ya. Nah, mari kita tes satu-satu ya Pak. Ada 4 ayat yang ingin saya bawa. Apakah menurut Bapak Kisah Para Rasul pasal 17:24 ini adalah pengilhaman Tuhan? Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab sebab kita ini dari keturunan Elohim juga. Ini ada ilham dari Tuhan? Kisah Para Rasul berapa itu, Mbak? 17 nomor 28. Ini adalah Kisah ilham Para Tuhan Rasul bukan? 17 nomor 28 ya. Ya. Ya, saya harus buka juga kitab saya supaya clear Seharusnya gitu loh. kalau Anda klaim bahwa semua isi kitab suci Anda itu adalah firman Tuhan, harusnya Anda jawab saja ini firman Tuhan, ilham Tuhan. Karena kan Anda udah bilang tadi, masa Anda sendiri meragukan? Kan tidak konsisten gitu. Bukan begitu, sebab di dalam ini saya ya, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, ya, Ya. kita ada. Seperti yang telah dinyatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Karena kita ini juga keturunannya. Nah, pertanyaan yang Mbak ragukan di situ apa? Yang bukan ragukan Pak, saya buktikan kalau ini bukan ilham Tuhan, ini mustahil ilham Tuhan. Karena di sini Paulus mengutip perkataan dari seorang pujangga-pujangga Romawi, ya. Dan ini bukan kata saya ya, ini pujangga-pujangga ini Pak, ini kutipan loh Pak. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ini para filosof Yunani, dan itu menurut siapa? Menurut tafsiran skolar kalian. Bapak buka Alkitab Sabda ya, ini kredibel ya Pak, bukan punya saya. Bapak Baduaya di mute dulu ya. Bapak Baduaya di mute dulu. Kalau Bapak lihat ya, kalau Bapak lihat dalam tafsir Yerusalem, dalam tafsir ND, Bapak akan menemukan bahwa kutipan ini dari karya yang berjudul Phenomenes, karangan Aratus. Apakah Tuhan Anda mengilhamkan Paulus untuk menyampaikan pendapat dari para penyembah pagan, Pak? Aratus atau pujangga penyair yang berasal dari Pulau Sisilia, Pak, seorang filsuf dari mazhab Stoa? Kalau memang iya, berarti Tuhan Anda itu mengambil pendapat dari filosof Yunani lalu disampaikan ke Paulus, lalu Paulus disuruh mengajarkan gitu. Bukan begitu dia. Maksudnya bukan itu, Mbak. Maksudnya Terus? begini. Maksudnya apa, Pak? Ini orang Romawi itu, Pak, mereka itu nanti mengenal Kristen, mengenal tentang Injil, mengenal tentang kebenaran. Itu hasil dari pemberitaan Paulus. Jadi mana mungkin Paulus mau belajar kepada mereka? Ini Maka keliru. Paulus tidak Keliru. belajar. Saya nggak bilang Paulus belajar mereka. Paulus mengajari mereka. Dan Lalu? ketika Paulus mengajari mereka, Paulus mengutip perkataan para penyembah pagan. Apakah perkataan Paulus yang berupa ajaran tersebut adalah ilham dari Tuhan Anda? Kalau itu ilham dari Tuhan Anda, maka Tuhan Anda meminjam pendapat para penyembah pagan, disampaikan ke Paulus, diilhamkan ke Paulus, lalu disuruh Paulus ajarkan. Maka bisa dikatakan bahwa Tuhan Anda bekerja sama dengan filosof atau meminjam pendapat para filosof, lalu diilhamkan ke Paulus. Begini, saya hargai tafsiran daripada Mbak ini. Saya Ini bukan hargai. tafsiran saya. Ini tafsiran dari orang Kristen sendiri loh Pak. Ya ampun Pak. Orang belajar Kristen Pak. itu tidak semua valid, Mbak. Oh jadi Tidak saya semua. nggak bisa jadi hakim kalian loh. Masa saya yang Oh, jadi hakim kalian mana yang benar mana yang salah? Ini begini, Mbak. bukan Gini, Bu. Pak. Logikanya Saya begini. cuma tanya. Ini ilham nggak? Kita kan tanya. Ini kan ilham Oh, iya, Tuhan. iya. Oke, Ya saya udah jawab. berarti Itu ilham Tuhan dari ya. Allah. Itu Oke ilham. teman-teman. Berarti teman-teman, Bapak ini mengakui bahwa Paulus itu diilhamkan Yesus pendapat para penyembah pagan. Ya teman-teman. Ya itu. Bukan, Bu. Ibu kan baca lagi. Itu tafsiran menurut pendapat orang Kok Kristen. tafsiran Anda baca lah Pak ayatnya. Ada di situ yang jelas Anda Paulus yang mengutip. yang Ibu komentari harusnya isi Alkitab. Kita Yang tidak jangan usah komentar. dikomentari, Pak. Dengar. Bahan di luar Sebab Alkitab itu tidak bisa. Bahan di Bapak luar Alkitab bacalah. bisa dijadikan sebuah kebenaran. Pak bacalah Harusnya. baik-baik Pak ayatnya. Coba Bapak baca dulu. Bapak baca dulu baik-baik. Saya tangkap Mbak maksud bahwa Paulus mengutip ada pernyataan pagan untuk diajarkan kepada pengikut-pengikutnya kan? Itu maksudnya Bukan kan? cuma kepada pengikutnya. Anda juga mengaku sebagai keturunan ilahi kan? Anda sebagai anak Allah. Tetapi analisanya bukan di situ, Mbak, yang dimaksud. Saya Apa? juga belajar analisa. Jadi yang dimaksud Ya itu apa analisa Anda apa di sini? Anda mengajar analisa sementara Anda menolak tafsiran para skolar Kristen. Lucu Anda. Nggak bisa. Anda bilang Anda pengajar Bukan analisa. itu. Ini yang saya Begini, Bu. Pak, dengar saya dulu baru Anda tangkap poin saya. Nomor 1 saya tidak menafsirkan ya. Saya tidak menafsir loh. Saya mengutip tafsiran dari Yerusalem. Kutipan dari karya yang berjudul Phenomenes, karangan Aratus, pujangga penyair yang berasal dari Pulau Sisilia. Seseorang ini saja dikatakan kutipan. Kutipan dari karya yang berjudul Phenomenes. Ini para skolar kalian, penafsir Yerusalem, penafsir ND, mengatakan bahwa ini kutipan.
Nih, dari penafsir ND nih. Anda kok bilang saya yang menafsir? Saya membaca tafsiran nih. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Kristus. Mewakili itu. Pujian Nggak nggak bisa ini? itu sesuatu. Yo, kalian gini loh, brother. Kalau kalian menolak, gini loh ya. Bentar dulu, saya di Islam. Kalau kalian tidak terima dengan orang Kristen lain, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan orang yang lebih berilmu daripada Tapi kalian. juga Kecuali bisa kalian jadi Tuhan indikator untuk Ya kebenaran, sudah. untuk membantah firman Tuhan. Nggak bisa. ya udah bisa. nggak apa-apa. Ya udah kalian nggak terima juga nggak apa-apa. Saya menjadikan informasi kok. Untuk Ya, menyampaikan ya firman Tuhan. udah. Ilham daripada Tuhan itu. Ya udah, Semua ini ilham ya. orang bisa berpendapat apa aja, menyesatkan Loh, apa-apa itu. saya terima kok. Ini kan kata kalian ilham nih. Ilham Begini dari yang Tuhan kan ini. kedulunya, Mbak, yang kedulunya. Itu kepada pagan-pagan, kepada apa? Coba kalian berdua jujur deh. Ini ilham dari Tuhan nggak? Nggak ada, itu namanya sudah Bukan melenceng tafsiran, dari kan firman Tuhan. bukan. Saya tanya, ini ilham Kepada dari Tuhan nggak? pagan-pagan, kepada dewa-dewa, udah lain. Kita Itu. ini apa sih? Aduh. Ini ngerti nggak Mbak, sih? ayat Alkitab itu ilham, tetapi pernyataan tafsiran itu bukan ilham. Saya Itu hanya tidak pendapat manusia. menafsir. Dengar saya tanya. Kutipan Paulus ini ilham dari Tuhan kah? Ya iya. Ya sudah, benar ya. Berarti Tuhan kalian mengilhamkan perkataan para filosof pagan, karena Paulus sendiri yang mengatakan Bukan itu seperti yang telah. bisa dipakai, itu Loh, bisa ini bisa dipakai. kasih baca Kristen kitabnya juga sendiri nih punya. orang-orang. Daud bisa, Salomo Ini. bisa, Ayub bisa. Mereka itu Ya mana? Buktikan kalau Ayub pernah berkata seperti itu, Salomo pernah berkata seperti itu. Justru itu ada dalam karangan Penomenes. Gimana sih? Ya tunjukkan buktinya. Amsal. Data mana? Data di dalam Amsal mana? Mana di dalam Amsal? Ada banyak Bang, aduh, ini kalau ngomong kalau nggak berdata saya malas nih. Ah. Nomenes itu tidak diakui oleh Kristen. Tapi bisa dibawa ke lain. Aduh, ini gimana kok malah Satu-satu, satu-satu. Satu-satu lah. Kalian di rumah Islam aja kalian royok saya loh. Ambil Kalau tidak argumentasi terima juga nggak apa-apa kan, saya nggak masalah, saya nggak paksa. Udah diam gantian, ini ada 4 ayat loh, oi. Ini masih 1 ayat loh, belum selesai 1, 2, 3 masih banyak yang lain, bersabar kawan. Di luar Bible, di luar Ya di luar udah. ilham tuh. Sebab nggak di bisa dalam, dipakai saya itu tanya. semua gereja. Oke, saya Semua tantang paham jiwa baru. menggunakan itu, nggak bisa. Ya udah, jiwa baru. Sekarang kamu Itu. sama saya. Ya udah, saya sama jiwa baru ya. Saya mau tunjukkan konsistensi si jiwa baru. Jiwa baru. Oke, Kak. Kisah para rasul Saya 17. nggak akan layani kalau kita bicara soal di luar Bible. Artinya semua informasi di luar Tuhan saya anggap itu sesat. Ya udah, kisah para rasul pasal 17-28. Aduh, ini orang gimana sih mau diskusi kok nggak bisa? Mau diskusi nggak? Oke. Oke, kisah para rasul pasal 17-28. Ketika Paulus berbicara, ini dia kemana bicara? Di mana dia bicara ini? Dia bicara soal bisa aja ada pujangga seperti Mazmur yang membuat Pak, yang Mazmur. saya membuat tanya itu Gunung dia Agung, bicara di yang- mana? Nih orang kenapa sih Semuanya ini nggak ngerti? puisi, semua. Yang saya Kan tanya itu pujangga dia artinya bicara pujangga di berarti- mana? Oh my throat, oh my throat. Yang saya tanya di mana? Mana? ini Di bicara- mana? Di mana dia ngomong jagijuk jagijuk. Apa sih ini? Saya nggak tahu ini topiknya. Topiknya ini apa ini Kalau nggak tahu fokusnya ini topik jangan sebenarnya ikut sih? nimbrung Pak. Jadi gabrol diskusi kita. Nggak ngerti masalahnya topik kalau malah kita tahu ngomong pujangga, pula. Itu kita juga punya pujangga, jangan pakai filsuf luar yang palsu ini. Oke, Kita pakai oke, Alkitab, kita pakai oke, ilham daripada oke, Tuhan, bukan ilham oke. daripada setan-setan. Ya sudah. Ketika Paulus bicara ini seperti yang dikatakan oleh pujanggamu, dia bicara sama Bani Israel atau non Israel? Itu dia yang mengajar, dia namanya dia mengajar. ya, Saya kepada tanya murid. itu dia bicara ke siapa? Kemana? Ke Bani Israel atau non Israel? Kalau dia bicara ke non Israel, boleh Anda klaim, oh bisa jadi pujangganya Salomo karena mereka kenal Salomo, bisa jadi pujangganya Daud karena mereka Daud. Ini dia bicara ke Athena. Dia bicara Begini, ke Athena. Bu. Orang-orang di Oke, Athena oke. jangan dipotong dulu, saya lagi ngomong. Ketika dia bicara di Athena, pikopnya ini dia bicara di Athena. Pujangga-pujangga orang Athena itu emang Salomo. Paulus di Athena. Di Athena ini emang pujangganya Salomo. Emang Daud pujangganya orang Athena. Athena ini kaum kafir, orang yang berkulub, orang-orang Romawi. Kok kenal sama Salomo? Ini Ini kan gimana ini dikatakan orang-orang ini? pujanggamu, munya ini punya Nah. siapa? Bukan setan. Mau siapa? Filsuf Makanya loh. dia ngomong sama siapa? Ini orang-orang Pujangga-pujanggamu. yang sudah terkenal, orang-orang dari yang Iya. diajarkan orang-orang. Siapa Apa pujangga yang dikenal di Paulus Athena? ajarkan. Tentunya. Siapa pujangga yang dikenal di Athena, Pak? Bukan dipakai Pak agama, Jiwa. Pujangga yang Nih, orang Kristen kalau diskusi ini kayak gini nih. Nanti pelayan victim, nanti bilang, diajarkan. Aduh. emang orang susah Athena kenal info- gitu? Nggak Ya emang ada. orang Athena kenal gitu sama nabi-nabi Israel? Nabi-nabi yang sudah ada itu yang Paulus kabarkan, bukan dari luar Tuhan, luar dari namanya ilham. Saya tambah ya. Jadi begini. Satu-satu lah, saya Paulus- bingung mau ngomong sama siapa, Bapak? Gantian dulu dong. Bapak saya mau ngomong sama Ya, siapa ini? saya Bingung saya. Saya, Ini Mbak, Bapak ngomong kami dulu begini. sama jiwa baru, jangan potong-potong. Saya lagi dengar Bapak, si jiwa baru datang. Saya lagi dengar jiwa baru, Bapak ngomong. Saya bingung, telinga saya itu cuma 2, Pak. Masa dua-duanya gini masuk ke atas nanti, Pak? Keluar nanti lewat hidung nanti. Bingung saya mau dengar yang mana nih? Satu-satu, jiwa baru atau Bapak? Lanjut. Saya. Oke. Jadi yang disampaikan tadi, Mbak, maksudnya begini,
orang Romawi yang tidak percaya kepada Kristus, dan mereka hanya berpemahaman bahwa pendapat-pendapat dari para pujangga-pujangga itu jadi kebenaran untuk mereka. Makanya Paulus mengatakan, inilah yang kalian percaya, inilah yang kalian selama ini yang kalian pelajari. Nah, Paulus sedang meluruskan, bukan Paulus mengutip pendapat-pendapat pujangga, karena inti pemberitaan Paulus itu pemberitaannya Kristus. Untuk apa Paulus memberitakan itu? Paulus hanya menyindir orang-orang yang ada pada waktu itu bahwa pernyataan-pernyataan pujangga itu tidak jelas. Begitu. Itu malah untuk membuat mereka, menghalangi mereka untuk datang kepada Kristus. Itu maksudnya Paulus. Oke, coba tunjukkan kepada saya satu sekolah Kristen yang sepakat dengan Anda. Begitu cara mentafsirnya. Siapa? Pak Bambang Nursena, Burita Wahyu, atau siapa gitu, Verbum Veritatis, bahwa pahamannya seperti itu gitu. Bahwa di situ Paulus sedang mengatakan bahwa pujangga itu tidak benar, dialah yang benar. Coba, seperti yang Anda jelaskan, siapa satu sekolah yang membenarkan itu? Banyak sekolah, bukan siapa? Ya, rata-rata semua orang. Kalau Siapa orang yang terpelajar tentang Bible yang mengklaim seperti yang Anda jelaskan? Bahwa di sini Paulus seperti yang Anda jelaskan. Siapa? Iya, Bambang Nursena juga. Ya, di mana Pak Bambang Nursena mengatakan begitu? Nah, ini kan kalau kita mau ke situ menjadi panjang. Ya memang harus panjang kan diskusi. Saya orangnya nggak percaya. Masa saya harus percaya kepada Anda lalu dengar ya? Saya membaca dari para scholar, dari tafsir Yerusalem, dari tafsir ND. Anda bilang tafsirnya sesat. Tiba-tiba Anda menafsir. Apa alasan saya lebih percaya kepada Anda daripada penafsir dari Yerusalem yang mereka itu adalah scholar Kristen sendiri, bahkan gara-gara mereka lah kalian punya kitab? Apa alasan saya percaya kepada Anda ketimbang saya harus percaya kepada para scholar